Hai para pemburu film, selamat datang di Ruang Movies. Kali ini Ruang Movies akan bahas alur cerita film berjudul English Finglish. Film ini rilis pada tahun 2012, bercerita tentang seorang ibu yang memutuskan untuk belajar bahasa Inggris setelah diremehkan oleh keluarganya sendiri. Biar nggak penasaran, yuk kita simak alur cerita lengkapnya. Cerita dimulai dengan kesibukan Sasi Gurbole yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Di sana ada Maji sang mertua, Sati sang suami, serta Sapna dan Sagar anak-anak Sasi. Saat sarapan berlangsung, hidangan Sasi justru diprotes oleh anak-anaknya. Ia juga ditertawakan oleh Sapna dan Satis, hanya gara-gara Sasi salah mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Di luar kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, ternyata Sasi juga menjual ladu yang dia buat sendiri. Para pelanggan menyukai ladu-ladu ini. Mereka juga tak segan memberi pujian pada Sasi. Sasi memang ahli dalam urusan memasak, tapi sayang dia tak bisa berbahasa Inggris. Itu kenapa Sapna tak ingin Sasi datang untuk mengikuti pertemuan orang tua di sekolah Sapna. Sapna bahkan membuat alasan kalau ibunya sakit. Mendengar ucapan Sapna ini, Sasi justru kesal dan memutuskan untuk ikut dalam pertemuan itu. Ternyata orang-orang di sekolah Sapna menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan para orang tua. Jadi tak heran jika Sasi gugup saat bertemu dengan Nilam, ibu Rupal yang jadi sahabat Sapna. Sasi juga meminta wali kelas Sapna untuk bicara dalam bahasa India. Meski awalnya ngaku, ternyata Sasi berhasil melewati pertemuan itu dengan lancar. Sayangnya, Sapna tetap saja tak suka. Dia lebih menyukai kehadiran ayahnya di sana. Sasi yang mendengar hinaan Sapna ini bersedih di perjalanan pulang mereka. Malamnya, Satis mendapat kabar kalau Manu, saudara Sasi, akan merayakan pesta pernikahan anak perempuannya. Untuk itu, Satis dan keluarga harus terbang ke New York. Sapna sangat gembira mendengar kabar ini. Apalagi ketika dia tahu kalau Mira akan menikah dengan pria Amerika. Masalahnya, Sasi harus pergi 3 minggu lebih awal. Dia harus membantu Manu mempersiapkan acara pernikahan Mira. Sementara yang lain akan menyusul beberapa hari sebelum pesta. Sasi tentu saja ragu akan perjalanan ini. Selain tak pernah pergi sendirian, kemampuan bahasa Inggrisnya juga menjadi hambatan bagi Sasi. Tapi Maji meyakinkan Sasi. Ini acara pernikahan pertama di keluarga Manu. Siapa lagi yang akan diharapkan Manu selain saudaranya sendiri? Dengan perasaan yang campur aduk, Sasi pun akhirnya terbang ke New York. Di dalam pesawat, Sasi duduk bersama seorang pria tua. Pria ini banyak membantu Sasi. Mulai dari meminta segelas air untuk Sasi, hingga menerjemahkan sebuah film dengan gayanya yang lucu. Sialnya, ketika sampai di bandara New York, Sasi yang ditanya petugas imigrasi tiba-tiba gugup. Dia salah memberikan jawaban. Hal ini membuat Sasi kesal pada dirinya sendiri. Tapi pria tadi meyakinkan Sasi agar Sasi lebih berani. Dia juga mengingatkan kalau pengalaman pertama adalah sesuatu yang istimewa. Itu kenapa Sasi harus menikmati perjalanannya di Amerika dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Sesampainya di rumah Manu amat berterima kasih pada Sasi. Karena sejak kematian sang suami, Manu selalu melakukan semuanya sendiri. Tapi kini ada Sasi yang datang untuknya. Beda dengan Manu, Sasi justru salut pada kehidupan kakaknya ini. Selain memiliki karir yang bagus, Manu juga mampu membesarkan anak-anaknya seorang diri. Manu pun mengajak Sasi untuk menikmati keindahan kota Manhattan. Sasi amat dimanjakan hingga hatinya menjadi sangat senang. Sayangnya ketika malam tiba, keluarga Manu mengadakan acara makan malam bersama Kevin, calon suami Mira. Di sini mereka berbincang dalam bahasa Inggris. Sasi yang merasa tak percaya diri memilih menghindar dan beristirahat di kamarnya. Esoknya, Rada mengajak Sasi untuk ikut ke kampusnya. Sasi bisa bersantai di taman sambil menunggu Rada menyelesaikan kelasnya. Sasi pun menikmati keindahan Washington Square Park yang berada dekat dengan kampus Rada. Sasi yang mulai lapar pergi ke kafe terdekat. Sayangnya dia harus berhadapan dengan pelayan yang tak begitu ramah. Apalagi saat mendapati Sasi yang tak bisa berbahasa Inggris kesulitan dalam memilih makanan. Sasi yang terus didesak mulai gugup dan hampir saja menangis. Sialnya dia malah menabrak pembeli lain dan membuat kekacauan di sana. Sasi yang ketakutan langsung pergi dari tempat itu. Sesampainya di luar kafe, Sasi pun menangis. Tapi ada seorang pria yang membawakan makanan dan minuman yang Sasi pesan tadi. Dia adalah pria yang tadi berdiri di belakang antrian Sasi. Agar Sasi lebih tenang,
Pria itu mengatakan kalau pelayan di sana memang tak ramah. Sasi pun berterima kasih padanya. Ketika pria itu pergi, Rada akhirnya datang. Saat bersamaan, mereka melihat iklan khusus bahasa Inggris yang tertera di sebuah bis. Di sana ada tulisan yang menyatakan, hanya butuh 4 minggu untuk menguasai bahasa Inggris. Sasi yang tertarik dengan kursus itu diam-diam menghafal nomor telepon yang tertera di sana. Di antara kesibukannya mempersiapkan pesta Mira, Sasi menghubungi tempat kursus itu. Tak disangka, kelasnya ternyata dimulai hari ini. Dengan bertanya di sana-sini, Sasi pun sampai di tempat kursus tersebut. Sasi datang tepat saat acara perkenalan dimulai. Di sana ada Eva sang babysitter dari Meksiko, Salman supir taksi dari Pakistan, dan Lauren juru masak asal Prancis, sekaligus pria yang Sasi temui di kafe kemarin. Ketika gilirannya tiba, Sasi pun menjelaskan bahwa dia berasal dari India dan mempunyai bisnis kecil di mana Sasi menjual ladu buatannya sendiri. David sang tutor pun menjelaskan bahwa Sasi adalah seorang entrepreneur. Sasi yang akhirnya tahu istilah pekerjaannya dalam bahasa Inggris menjadi senang mendengar kata entrepreneur ini. Esoknya, Sasi mulai terbiasa dengan perjalanannya menuju tempat kursus. Sebelum kelas dimulai, Sasi bertemu Lauren. Sasi berterima kasih atas apa yang Lauren lakukan saat Sasi menangis waktu itu. Lauren turut menyesal atas apa yang terjadi di sana. Tapi sejak saat itu, dia tak bisa melupakan wajah Sasi. Itu kenapa begitu pulang dari tempat kursus, Lauren mengajak Sasi untuk minum kopi. Tapi Sasi menolaknya dengan halus. Sasi mulai menikmati hari-harinya di New York. Aktif di kelas dan semakin akrab dengan teman-temannya. Sasi bahkan tak segan membawakan makanan khas India untuk mereka. Ternyata selama ini Sasi merahasiakan kegiatannya ini dari Manu. Itu kenapa dia bingung saat Manu sengaja cuti untuk menghabiskan waktu dengan Sasi. Sasi pun meminta Manu untuk menemui pihak catering, sementara dia berpura-pura sakit agar bisa pergi diam-diam ke tempat kursus itu. Seperti biasa sepulang kursus, Lauren kembali mengajak Sasi untuk ngopi. Tapi lagi-lagi ditolak Sasi. Karena itu dia meminta Sasi untuk berbincang di perjalanan pulang mereka. Di sini Lauren memuji masakan Sasi. Lauren berkata kalau makanan adalah seni. Tapi bagi Sasi hal itu hanya berlaku pada pria. Karena bagi wanita ia adalah tugas sehari-hari. Lauren tak setuju dengan pendapat itu. Dia mengingatkan Sasi agar tak meremehkan pekerjaannya sendiri. Karena makanan yang dimasak dengan cinta akan membuat orang-orang bahagia, dan itulah yang telah Sasi lakukan. Sasi terharu dengan ucapan Lauren ini, apalagi selama ini kegiatan Sasi justru diremehkan oleh suaminya sendiri. Sasi dan Lauren pun semakin akrab, sampai-sampai Lauren sengaja mengantar Sasi ke stasiun terakhir. Manu dan Rada akhirnya pulang. Untungnya mereka mendapati Sasi tengah tidur di kamarnya. Namun ternyata Rada tadi sempat melihat Sasi di perjalanan pulangnya. Itu kenapa Sasi akhirnya bercerita pada Rada. Dia meminta Rada untuk merahasiakan kegiatannya ini. Sasi pun mengajak Rada untuk berkenalan dengan teman-temannya. Mereka mengajak Rada untuk nonton film bersama. Tapi Rada yang harus kuliah menolak ajakan ini. Di bioskop itu, Sasi dan teman-teman menonton sebuah film romantis. Sasi amat menikmati tontonannya. Sampai-sampai dia tak sadar kalau Lauren terus memperhatikan Sasi. Sayangnya, kebahagiaan Sasi berakhir ketika Sapna menelpon. Anaknya itu marah karena Sasi sudah memindahkan bukunya, dan membuat Sapna harus mencari ke sana kemari. Sikap Sapna ini membuat Sasi kecewa. Lauren yang tahu Sasi sedang bersedih lagi-lagi menemani Sasi dalam perjalanan pulang. Dia bahkan membiarkan Sasi melampiaskan kemarahannya dalam bahasa India. Di sini Sasi benar-benar kecewa. Selama ini dia telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya, tapi keluarga Sasi sama sekali tak menghargainya. Saking marahnya, Sasi tanpa sadar duduk di bangku kafe dan memesan menu pada pelayan yang datang. Lauren kaget dengan perkembangan Sasi. Dia memuji Sasi yang sudah memesan makanan dengan bahasa Inggris yang sempurna. Sasi yang akhirnya tersadar senang dengan pencapaiannya ini. Sejak saat itu, Sasi menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Dia semakin dekat dengan teman-temannya dan bersemangat dalam pelajaran mereka. Sasi bahkan tak sungkan lagi untuk berkumpul bersama Kevin dan keluarga Manu.
dan mendengar mereka berbincang dalam bahasa Inggris yang mulai Sasi mengerti. Kelas bahasa Inggris Sasi pun berlanjut. Di sana, David meminta semua orang untuk bercerita tentang kehidupan mereka, kota, dan kelas yang telah mereka ikuti. Setiap orang punya cerita yang berbeda. Giliran Lauren pun tiba. Dia diminta bercerita tentang sesuatu yang dia sukai di kelas ini. Dengan terang-terangan, Lauren mengatakan kalau itu adalah Sasi. Dia menyukai mata indah Sasi dan melihat Sasi adalah salah satu alasannya untuk terus datang ke kelas ini. Gara-gara hal ini, Sasi menghindari Lauren. Tapi Lauren tetap berusaha mengejar Sasi. Lauren menjelaskan kalau dia hanya mengatakan apa yang dia pikirkan. Sasi pun ternyata tak mempermasalahkannya. Dia hanya terkejut karena sudah lama tak mendengar pujian dari seseorang. Esoknya David mengumumkan bahwa mereka akan ujian di tanggal 28. Semua orang kaget termasuk Sasi. Karena ujian ini akan berlangsung di hari yang sama dengan hari pernikahan Mira. Sasi pun menceritakan kegelisahannya ini pada Lauren. Lauren yang ingin menghibur Sasi mengajak Sasi ke rooftop gedung. Di sana, Sasi dapat melihat keindahan kota. Sasi yang begitu antusias tersandung dan jatuh ke pelukan Lauren. Di sini, Lauren tersenyum sambil menatap mata indah Sasi. Sasi yang tersadar segera pergi meninggalkan Lauren. Pikirannya kacau. Dia terus melamun di perjalanan pulangnya. Sesampainya di rumah, Sasi dikejutkan dengan kehadiran Satis dan anak-anaknya. Mereka sengaja datang seminggu lebih awal untuk memberi kejutan pada Sasi. Tapi Sasi ternyata tetap mendapat perlakuan yang sama. Diminta menyiapkan teh oleh suaminya dan menjadi olok-olokan dari Sapna dan Satis di perjalanan mereka. Di tengah-tengah liburan itu, Sasi ternyata masih mencari waktu untuk masuk ke kelasnya. Dengan alasan kakinya sakit, Sasi berusaha untuk tidak meneruskan acara jalan-jalan mereka. Untungnya dia dibantu oleh Rada yang akhirnya membuat Satis memutuskan untuk meninggalkan Sasi. Meski begitu, Satis tetap curiga dengan sikap Sasi ini. Di kelas, Lauren lagi-lagi memperhatikan Sasi. Dia juga memberi crepe buatannya untuk Sasi cicipi. Sasi lagi-lagi meluapkan kekesalannya dalam bahasa India. Dia heran melihat sikap Lauren yang terus mendekatinya. Padahal Sasi sudah menikah dan punya 2 anak. Lauren yang tak mengerti maksud Sasi hanya bisa diam memperhatikan. Sasi yang pulang ke rumah mendapati Sagar anak laki-lakinya terluka. Ketika menidurkan Sagar, Satis menanyakan kondisi kaki Sasi. Dia menyindir Sasi yang tak bisa ikut jalan-jalan bersama keluarganya, tetapi ternyata bisa pergi seorang diri. Satis merasa kalau Sasi lebih bahagia tanpa kehadiran mereka. Meski Sasi mencoba memberi penjelasan, Satis tetap saja menyindirnya. Sikap Satis ini membuat Sasi ingin berhenti dari kelas bahasa Inggrisnya. Tetapi Rada meminta Sasi untuk tidak menyerah. Sayangnya, Sasi tetap kekeh dengan pendiriannya ini. Dia harus merawat anak-anaknya dan menjadi istri yang baik bagi suaminya. Karena itu, Rada pergi memberitahu David bahwa Sasi tak bisa lagi datang ke kelas mereka. Di tempat kursus itu, ternyata Lauren juga sedih dengan keputusan Sasi ini. Lauren pun meminta nomor Sasi pada Rada. Di rumah, Rada sibuk dengan ladunya. Calon suami Mira sangat menyukai ladu ini. Satis pun mengatakan kalau Sasi memang terlahir untuk membuat ladu. Sayangnya ucapan itu terdengar seperti sebuah sindiran di telinga Sasi. Semua orang tertawa. Hanya Rada yang benar-benar melihat kesedihan di mata Sasi. Sasi kini sibuk dengan persiapan pernikahan. Di sini Rada memberikan HP-nya untuk Sasi. Ternyata Lauren sengaja menelpon dan membiarkan Sasi untuk menyimak pelajaran mereka dari sana. Sasi pun terlihat amat bahagia. Apalagi ketika David dan teman-teman berkumpul untuk mendengar suara Sasi. Mereka begitu merindukan Sasi dan tak sabar melihat Sasi hadir di ujian akhir mereka. Itu kenapa Sasi berkata kalau dia akan berusaha untuk hadir di ujian akhir itu. Di akhir pembicaraan, Lauren sengaja menyingkir dari teman-temannya. Dia mencurahkan perasaannya pada Sasi dalam bahasa Prancis. Satu-satunya yang Sasi tahu hanyalah keinginan Lauren untuk minum kopi berdua. Namun ternyata Rada mengerti maksud ucapan Lauren tadi. Rada pun mengatakan kalau Lauren benar-benar mencintai Sasi. Di sini Sasi menjelaskan kalau dia tak membutuhkan rasa cinta itu. Yang dia inginkan hanyalah sedikit rasa hormat dari keluarganya sendiri. Itu kenapa Sasi ingin Rada membantunya sekali lagi. Hari pernikahan pun tiba. Sasi dan Rada sibuk mempersiapkan ladu untuk hadiah kecil bagi para tamu. Lalu bersiap untuk pergi mengikuti ujian akhir itu.
Sayangnya, Sagar tiba-tiba datang mengagetkan dan membuat ladu-ladu itu berserakan. Sasi benar-benar syok, tapi Manu memberi ide untuk membeli ladu itu di toko India terdekat. Sasi menolak dan memutuskan untuk membuatnya lagi. Dia bahkan mengorbankan ujian akhirnya sendiri. Sasi yang tahu kalau ujian telah dimulai kini tampak bersedih. Di saat yang sama, ternyata Lauren tengah menunggu kehadiran Sasi. Dia bahkan tak fokus memperhatikan teman-temannya yang kini tengah menampilkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Setelah ujian berakhir, Lauren dan teman-teman datang ke pernikahan itu. Sasi kaget sekaligus senang dengan kedatangan mereka. Ternyata ini adalah kejutan dari Radha. Di sini Lauren terpesona dengan penampilan Sasi. Tapi sayang, Satis datang. Sasi pun memperkenalkan Satis pada teman-temannya. Hal ini membuat Lauren akhirnya tahu kalau Sasi memiliki suami. Di saat yang sama, Satis heran dengan Sasi. Bagaimana mungkin perempuan seperti Sasi bisa memiliki teman-teman seperti mereka? Acara pernikahan pun dimulai. Semua menikmati setiap ritual yang ada. Di akhir acara, Manu memberi sebuah kata sambutan dalam bahasa Inggris. Satis yang mengira Sasi tak mengerti bahasa Inggris akhirnya menjadi penerjemah untuk Sasi. Ayah Kevin juga memberi kata sambutan untuk anak dan menantunya. Setelah sambutan itu, akhirnya Radha meminta Sasi untuk ikut berpartisipasi. Tapi di sini Satis meminta maaf karena bahasa Inggris istrinya tak begitu baik. Saat itulah Sasi menunjukkan kemampuannya kepada Satis dan para tamu. Sasi yang awalnya bicara dalam bahasa India membuat Sapna dan Satis menertawakan Sasi lagi. Tapi Sasi kemudian memperbaiki kesalahannya. Dia mulai berbicara dengan bahasa Inggris yang sedikit terbata-bata. Sasi berkata bahwa pernikahan adalah persahabatan antara dua orang, dan hidup adalah perjalanan yang panjang. Itu kenapa mereka harus saling melengkapi. Karena terkadang pasangan yang sudah menikah pun tak tahu dengan perasaan pasangan mereka sendiri. Sasi pun bercerita tentang arti dari sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat mereka merasa nyaman. Karena keluarga tak akan pernah menghakimi atau menertawakan kelemahan kalian. Di sanalah tempat cinta dan rasa hormat. Mendengar kata-kata ini, Sapna dan Sati sadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Teman-teman Sasi juga memberikan standing applause untuknya. David bahkan menjadikan kata sambutan ini sebagai penilaian dari ujian akhir Sasi, dan menyatakan kalau Sasi lulus dalam ujian akhir itu. Mendengar ini, Sasi tentu saja jadi amat bahagia. Sebelum acara berakhir, Sasi pergi menemui teman-temannya. Tak disangka, David ternyata memberi sertifikat kelulusan pada Sasi. Lauren juga mengungkapkan perasaannya. Tapi Sasi justru mengucapkan terima kasih. Karena Lauren selama ini telah membuat Sasi mencintai dirinya sendiri. Ternyata diam-diam Satis memperhatikan kedekatan mereka. Itu kenapa Satis bertanya apa Sasi masih mencintainya. Sasi yang melihat kesedihan di mata Satis mengatakan kalau Sasi masih mencintai Satis. Sasi bahkan memuji sari merah yang dibelikan Satis untuknya. Satis lega mendengar jawaban ini. Mereka pun kembali ke India sebagai sebuah keluarga yang bahagia.